Saat semua eksekutif berdiri untuk menyambut ketua, wanita itu baru menyadari dengan ngeri. Suami yang baru dinikahinya dengan gaji bulanan hanya 1.500. Ternyata adalah ketua perusahaan raksasa bernilai miliaran. Wanita itu langsung sedikit bingung. Tanpa diduga, tindakan ketua selanjutnya membuat semua orang tercengang. Ternyata belum lama ini, gadis itu telah menjalani 88 kencan buta. Secara tidak sengaja bertemu dengan ketua yang datang untuk membicarakan bisnis. Ketua bertanya kepada gadis itu apakah dia salah tempat duduk. Tetapi ketika gadis itu berbalik dan melihat ketua, langsung terpesona oleh ketampanan ketua hingga tidak bisa mengalihkan pandangan. "Halo, nama saya Lin Lan. Teman kencan Anda." Ketua langsung sedikit tertegun. Jelas dia datang untuk membicarakan bisnis. Bagaimana bisa berubah menjadi kencan buta? Ketua dengan rasa penasaran duduk di seberang gadis itu. Dalam percakapan selanjutnya, ketua mengetahui ini adalah kencan buta ke-88 gadis itu. Tetapi bagi seseorang yang tinggal di Beijing, seorang wanita lajang berusia 28 tahun, ingin sukses dalam kencan buta benar-benar sulit seperti mencapai langit. Apalagi dia berkencan buta untuk menikah. Itu semua untuk memenuhi keinginan ibunya. Ketua tidak menyangka gadis itu begitu jujur. Dia langsung tertarik pada gadis itu. Dan dia tidak mengungkapkan identitasnya sebagai ketua. Percakapan ini hanya dianggap sebagai sebuah pertemuan kebetulan. Setelah itu, mereka berdua menambahkan WeChat satu sama lain. Saat pergi, gadis itu tidak lupa mengatakan, uang makan telah ditransfer kepadanya. Melihat gadis itu pergi, ketua berpikir, tidak akan pernah bertemu lagi. Namun, ketua tidak pernah menyangka, ini adalah awal takdirnya dengannya. Beberapa hari kemudian, ketua pergi keluar dari bandara untuk urusan bisnis. Secara tidak sengaja bertemu lagi dengan gadis itu yang sedang terburu-buru menjemput sahabatnya. Gadis itu buru-buru mengambil dokumen ketua dan meminta maaf. Begitu dia melihat wajah ketua dengan jelas, langsung merasa takdir sungguh ajaib. Namun, ketua berpura-pura tidak mengenal gadis itu dan pergi. Gadis itu memanggil nama ketua dengan keras. Ingat uang makan terakhir kali ya? Ketua tidak bisa tidak mengagumi betapa menariknya gadis itu. Tetapi tidak tahu bahwa dia akan memiliki hubungan yang ajaib dengan gadis yang menyenangkan ini. Hingga hari ini, gadis itu menerima kabar bahwa ibunya sakit parah. Dia bergegas ke rumah sakit di Kabupaten Rong. Tanpa diduga bertemu ketua lagi. Ketua tidak mengerti mengapa setiap kali bertemu, gadis itu selalu terburu-buru. Hal ini membuat ketua tidak bisa tidak merasa kasihan. Gadis itu kemudian menemukan dokter. Mengetahui bahwa kondisi ibunya tidak optimis. Mungkin tidak akan hidup lebih dari 2 bulan. Ibu yang telah diandalkannya sejak kecil akan segera meninggalkannya. Pertahanan di hati gadis itu benar-benar runtuh. Akhirnya tidak tahan lagi dan pingsan. Tanpa diduga dipeluk oleh ketua yang sedang berjalan. Dan dari perkataan dokter, ketua juga mengetahui situasi khusus gadis itu. Di dalam hatinya merasa kasihan. Saat ini, sahabat gadis itu menelepon. Ketua kemudian memberitahu dia bahwa gadis itu koma. Untuk memenuhi satu-satunya keinginan ibunya, gadis itu berbohong bahwa dia punya pacar. Dia memberitahu ibunya bahwa orang itu pria yang sangat baik, tinggi, tampan, kaya, dan yang terpenting, memperlakukannya dengan sangat baik. Ibu sangat senang mendengarnya. Sebelum meninggal, akhirnya terpenuhi satu hal besar dalam hatinya. Sedangkan untuk ketua, sekretaris mengatakan bahwa cabang perusahaan telah mengirim seorang penerjemah untuk membantu ketua. Salah satunya adalah gadis yang telah beberapa kali bertemu dengan ketua. Ketua buru-buru membuka dokumen untuk melihat foto gadis itu. Dia diam-diam bertekad, kali ini harus mendekatkan diri dengan gadis itu. Untuk menebus kebohongannya kepada ibunya, gadis itu langsung mengirim pesan mencari ketua. Mengatakan ingin melakukan kesepakatan dengan ketua rumah sakit kanker. Saya ada urusan yang butuh bantuan Anda. Karena terlalu sedih hingga pingsan. Dia juga baru tahu kabarnya. Ibunya menderita kanker stadium akhir. Ada apa? Saya tahu ini sangat tiba-tiba. Tapi karena Anda juga pergi kencan buta, pasti juga kesulitan didesak untuk menikah. Saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Kita menikah selama 1 tahun. Saya akan menanggung semua biaya Anda selama 1 tahun. Semua biaya hidup. Wanita ini ingin mengatakan, dia ingin memelihara saya. Semoga Anda dapat membantu saya. Ada permintaan lain, juga bisa diajukan. Kenapa Anda melakukan transaksi ini? Ibu saya sakit. Kanker. Hal yang paling disesalinya adalah tidak melihat saya menikah. Ini satu-satunya hal saat ini yang bisa saya lakukan untuknya.